Nawaitu an ada tiba bihadal masjid lillahi ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Nasha'irul Ibad halaman 65 paling atas. Kemarin sudah 10 perkara afiat keselamatan baik di dunia. Ada 5 afiat di dunia, ada 5 afiat di akhirat. Sekarang wal maqalatul hadiyatu asyarata, maqalah ke-11. Qala Abdul Qadir rahimahullah, telah berkata Abdul Qadir, semoga Allah merahmati beliau, Sammallahu ta'ala kitabahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama kitabahu terhadap kitab-kitabnya bi'asyrati asma'in, itu dengan 10 nama. Jadi kitab yang Allah turunkan itu maksudnya, tapi yang dimaksud kitab baru itu Al-Quran, nama lain Al-Quran yang dimaksudkan. Kalau dalam rukun iman ada satu rukun iman kepada kitab-kitab Allah, maka yang dimaksud itu iman kepada kitab Taurat, iman kepada kitab Zabur, iman kepada kitab Injil, iman kepada Al-Quran. Tapi mengimani kitab-kitab yang lain itu bukan berarti kita mempelajari dan seterusnya, tidak perlu, karena cukup dengan Al-Quran sebagai penyempurna. Nah, kalau di sini yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada Al-Quran itu dengan 10 macam, dengan 10 nama. Dengan 10 nama. Yang pertama Quranan, yaitu Quran. Jadi istilah pertama kitab Allah itu Al-Quran, Quranan. Wa Furqanan, yang kedua Al-Furqan, disebut Quran itu disebut juga Al-Furqan. Yang ketiga wa Kitaban, Al-Quran itu disebut juga Al-Kitab. Sekarang nyebut kita terus teh kita punya orang, padahal Al-Quran itu punya nama lain, Al-Kitab. Wa Tanzilan, berarti Al-Quran juga disebut sebagai At-Tanzil gitu. Wa Hudan, yang keberapa? Kelima Al-Huda. Wa Nur, Al-Quran juga disebut An-Nur. Wa Rahmah, Al-Quran juga dinamai Ar-Rahmah. Wa Shifaun, Al-Quran juga dinamai sebagai Asy-Syifa. Wa Ruhan, Al-Quran juga dinamai Ar-Ruh. Wa Dzikra, dan yang terakhir yang ke-10 Al-Quran dimanai Al-Dzikra, Al-Dzikr. Faqauluhu Qur'anan bin nasbi badli min qawlihi bi asyratin. Nah, ini manhuknya ini. Maka dibaca, disebutkan Qur'anan bin nasbi dengan dinasobkan, badal min qawlihi bi asyratin, sebagai bentuk badal dari kalimah bi asyratin.
fa innahu maf'ul tsani, karena sesungguhnya Quran itu adalah maf'ul tsani. Kan dari atasnya sama fiilnya, memberi nama, fa'ilnya Allah, terus kitabahu, nah itu maf'ul pertama, bi asyratin itu sebagai maf'ul tsani. Nah berikutnya lafaz Qur'anan Furqanan kitabah merupakan badal daripada kalimat bi asyratin. Yusamma bisama li'anna maf'ul tsani bisama li'annahu yata'addi, karena sesungguhnya sama itu adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek gitu kan. Ada fi'il itu ada bentuk lazim, ada muta'addi. Kalau muta'addi itu kata kerja yang membutuhkan objek. Cuma sedikit pemahaman itu lagi kan sebelumnya 50 datani bil ba'il akhirnya sampai pada amal Qur'anu yang ke-10. Adapun lafaz Al-Qur'an wal furqan wal kitab wat tanzil famashhurun, maka itu menurut penulis ini, menurut Syekh Nawawi Al-Baghdadi, itu kalimat-kalimat sudah masyhur katanya. Jadi tidak beliau menjelaskan lagi rujukannya, dalilnya. Jadi Al-Quran dinamai Al-Quran itu sudah populer lah, sudah masyhur. Kalau Quran kan jelas dari kata qara'a Quran, artinya yang dibaca, bacaan. Al-Quran itu sebagai bacaan, dan ini nama yang paling unggul gitu ya, nama pertama yang dipakai. Jadi kalau nyebut Al-Furqan orang masih bingung apa nih. Ngomongin Quran gitu, Quran. Lalu nanti orang nyebutnya Al-Furqannya bawain di sini. At-Tanzilnya ke sini gitu, bawa. Besok pengajiannya bawa Al-Furqan ya, gitu misalnya. Kan gak populer gitu ya. Kalau kita nyebutnya Al-Quran, sudah masuk. Tapi yang dimaksud Al-Furqan, nah Al-Quran yang diambil dari kata qara ayat qara, artinya bahwa Al-Quran itu yang dibaca, bacaan. Terus Al-Furqan artinya pembeda. Ini ada dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan ya, maknanya Al-Furqan, bahwa Al-Quran itu merupakan pembeda, pemisah gitu. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab saja itu mendapat julukan Al-Faruq gitu ya. Julukannya Sayyidina Umar bin Khattab itu Al-Faruq, artinya pembeda. Kenapa? Karena ketika Islamnya Sayyidina Umar, kondisi umat Islam meningkat keberaniannya karena punya preman, punya ya buat. Jadi ketika ada biasanya selama ini ditindas gitu, ya dibully kalau zaman sekarang gak bisa semenang-menang begitu karena ada Sayyidina Umar. Kalau macam-macam mengganggu kaum muslimin yang lain, pedang Sayyidina Umar bes terputus gitu. Maka disebut Umar itu dapat julukan Al-Faruq. Al-Faruq pembeda. Sama dengan kata Al-Furqan, akar katanya sama, farroko itu farriku. Nah, Al-Furqan itu. Nah, kalau Al-Quran dimaknai sebagai pembeda, yaitu Al-Quran yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah itu, pembeda di situ Al-Quran. Lalu yang ketiga, wal kitab, Al-Kitab. Ini cuma surah awal Al-Baqarah ya, ayat kedua. Dalikal kitabu, Al-Kitab. Dalikal kitabu, kitab artinya bisa yang ditulis gitu. Al-Kitab kata banyak dulu, kata menulis. Di Al-Quran itu yang ditulis. Lalu wat tanzil, yang diturunkan. Jelas Al-Quran itu
diturunkan dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Bahkan masih ingat definisi Quran kalau menyebutkan apa itu Quran? Al-Quran huwa kalamul mu'jizul munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amina Jibril alaihi salam al-manqulu ilaina min tawatturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-muftatahu bil Fatihah wal muhtatamu bin nas. Ketika mendefinisikan Al-Quran, apa itu Quran? Kalamullah, al-mu'jiz yang mengandung mukjizat, al-munazzal yang diturunkan, ala khatamil anbiya kepada penutup para nabi, biwasitotil amina Jibril alaihissalam yang melalui perantaraan Jibril alaihissalam, al-manqulu ilaina bitawaturi yang sampai kepada kita itu dengan mutawatir, yang meriwayatkannya itu banyak. Jadi aman dari kemungkinan diselewengkan, disimpangkan juga mungkin karena mutawatir. Hadis aja kalau derajatnya mutawatir, gak ada yang bisa nolak. Tingkatan paling tinggi dalam hadis adalah hadis mutawatir, gitu ya. Hadis mutawatir, baru di bawahnya hadis ahad. Selain hadis sahih, hasan, dhaif, itu hadis berdasarkan kriteria kevalidannya, itu disebutnya sahih, hasan, dhaif. Kalau berdasarkan periwayatannya, berapa banyak yang meriwayatkannya, maka paling tinggi itu disebutnya mutawatir. Banyak yang meriwayatkan. Kayak misalnya saya di sini ngomong, saya berbicara, yang mendengar itu suara, lalu semua ceritakan lagi, ceritakan. Satu orang nyeritain lagi di sono, kedua orang, ketiga orang, maka itu mutawatir. Kalau hadis ahad itu yang diriwayatkan oleh lewat satu orang. Ustaz mungkin doang yang dengar, maka derajat hadisnya kalah dengan yang banyak tadi. Nah, Al-Quran itu mutawatir pasti gitu ya riwayatnya. Terus al-muta'abbadu bitilawatihi yang jadi ibadah membacanya. Jadi bacaan yang sampai dihitung per hurufnya jadi pahala itu Quran. Satu hurufnya dinilai 10 kebaikan. Insyaallah. Jadi sampai Nabi tegaskan bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, alif lam mim. Baca alif lam mim, Yasin 2 huruf sudah 20 kebaikan. Apalagi dari ayat 1 sampai 83 surah Yasin, berapa hurufnya itu, berapa ribu kali 10, berapa kali ngajinya, apalagi kalau sampai khatmil Quran, masya Allah. Maka masyhur keterangan barang siapa yang menghatamkan Quran dihadiri oleh ribuan malaikat mengaminkan doa-doanya. Maka ketika ada dialatkan sampai sahabat menugaskan budaknya untuk mengintip sahabat yang rajin baca Quran. Coba intip nanti Ustaz Muin, kabari saya kalau dia mau khataman, kabari saya. Saya mau ikut hadir pas khatamannya gitu. Biar ikut doa. Saking ingin barokahnya khatmil Quran gitu. Yang ngajinya siapa gitu. Tapi pas giliran khataman Quran pengen ikut hadir. Jadi beliau kan ada sahabat yang, jadi jangan dikira sahabat itu semua baca Quran rajin, pikiran aku beda-beda. Ada yang senang bisnis, dagang, sukses dengan usahanya, dia bisa bantu Islam dengan uangnya. Ada yang memang hikmahnya dengan ikuti Rasul, ngintipin Nabi aja. Nabi ngaji udah bawain kitabnya, nentengin sendalnya. Itu Abu Hurairah yang begitu, Ibnu
Mas'ud yang begitu. Jadi ada tubuh, ada bagian-bagiannya gitu. Peran-peran semuanya mulia dari mulia. Dengan kontak berbicara ini terus yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Itu sebagian ulama yang menyusun definisi Al-Quran. Ada lagi ulama lain definisinya lebih spesifik lagi. Karena kalau definisi itu harus jami'un, harus mencakup, harus membatasi, harus mencegah dari kemungkinan pemahaman yang berbeda. Jami'un, mani'un, naqisun. Kalau mau menjelaskan definisi, mau mendefinisikan sesuatu, menyebutkan masjid. Masjid itu adalah tempat yang titik-titik. Jadi harus mencakup. Ini tercakup nggak dengan kata itu? Definisi itu tercakup nggak tujuan masjid? Terus bisa tercegah nggak dari hal-hal lain yang mungkin kan ada juga tempat itu tapi bukan masjid. Nah, jadi definisi ini banyak ulama. Ini dibahasnya dalam lewat ilmu mantek yang begitu, ilmu logika. Lanjut. Jadi nama pertama Al-Quran itu insya Allah sudah masyhur. Al-Qur'an kita sudah kenal, Alkitab kita kenal, At-Tanzil itu disebutnya sudah masyhur. Ayat ma'ruf katanya, tegasnya sudah terkenal. Jadi ma'ruf dan terkenal, sudah dikenal orang, bainan nas di kalangan manusia. Wa ammal huda, adapun al-huda, nama Al-Quran al-huda kan rada-rada jarang dengarnya. An-nur, war-rahmah, ar-rahmah, asyifa. Maka ini berdasarkan firman Allah. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Sering dibaca apa? Hai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat, mir rabbikum, daripada Tuhan kalian, wa shifaa'un, dan penyembuh. Jadi kalau asyifa bukan cuma obat, tapi penyembuh. Al-Quran penyembuh. Kalau obat mah belum tentu jadi penyembuh, tapi kalau penyembuh otomatis pasti. Jadi asyifa itu diambil dari ayat itu, Al-Quran itu asyifa. Lalu wahudan, dan petunjuk, maka diambillah Al-Quran itu al-huda. Terus warahmah, dan sebagai rahmat kasih sayang, maka Al-Quran nama lainnya ar-rahmah. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman saja. Jadi penyembuh, jadi rahmat, jadi cahaya, jadi petunjuk yang khusus hanya untuk orang mukmin saja. Bagi yang tidak beriman gimana bisa berfaedah? Jangankan itu, kita aja ke dokter lalu berobat ke dokter tidak percaya dengan resep dari dokter, gak ada harapan bisa sembuh, gak ada manfaatnya itu resep gitu. Apalagi kepada Al-Quran, kepada Allah. Wa kadzalika wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nah itu An-Nur, dan telah datang kepada kalian dari Allah cahaya. An-Nur berarti Al-Quran, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Wa ammaru, adapun tentang kenapa Al-Quran dinamai Ar-Ruh, ini berdasarkan firman Allah, wa kadzalika uhaina ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika, dan demikianlah uhaina, telah kami wahyukan, ilaika, kepada engkau, ruhan. Maka ruhan di situ dimanai Al-Quran. Ar-Ruh min amrina, daripada urus perkara-perkara kami. Wa amma dzikru, adapun disebut adzikr, Al-Quran disebut juga adzikru. Faqala, Allah berfirman, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nas, dan kami
dzikr, untuk penjelas bagi manusia. Nah, selesai itu wawasan tentang Al-Quran, nama-nama Al-Quran. Jadi ada 10 berdasarkan keterangan di kitab ini. Nanti kalau ketemu di kitab lain ada lagi, jangan heran. Sedangkan nama Allah saja kita kan cuma dengan nama Allah ada berapa? Asmaul Husna ada berapa? Ada 99. Karena keterbatasan yang kita tahu hanya itu. Padahal disebutkan ada 4.000 lebih. Di Taurat ada nama-nama Allah, di Zabur ada nama-nama Allah, di Injil ada, di Al-Quran ada. Tapi yang masyhur di kita sebagaimana hadis Nabi, walillahi, dan bagi Allah tis'atun wa tis'ina asma'an, ada 99 nama. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang baik itu, dengan asma. Masih ada waktu ya? Masuk ke makalah 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tsaniyah tersahabat. Maqalah ke-12. Qala Luqman, telah berkata Syekh Luqman. Syekh Luqman ini yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Jadi nama salah satu surah dalam Al-Quran. Surah Al-Luqman. Qala Luqman, berkata Syekh Luqman. Luqman ini sepakat para ulama bukan nabi, bukan rasul, apalagi nabi saja bukan, tapi beliau waliyun min auliyaillah, walinya Allah. Nah, wali Allah itu selalu ada sepanjang masa. Bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka adalah kekasih Allah yang diberikan oleh Allah kemuliaan karena upaya mereka, karena riyadhahnya, ibadahnya. Termasuk yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis. Pada kisah Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman mau manggil, sedang rapat dengan pasukannya, dengan para menterinya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Maka yang pertama angkat tangan jin Iblis. Saya tuanku, saya patuka. Berapa lama sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu? Itu singgasana sudah ada. Masya Allah. Nabi Sulaiman masih belum puas. Ada lagi yang lebih cepat dari itu. Muncullah dalam ayat itu seseorang hamba Allah. Di situ ya. Asif bin Barqiyah. Asif bin Barqiyah namanya, seorang wali, seorang kekasih Allah. Tuanku, insya Allah atas izin Allah, sebelum kau berkedip, itu sudah ada di situ. Jadi manusia yang derajatnya wali Allah bisa dikalahin tuh jin-jin itu udah lewat. Ya, manusia itu lebih unggul daripada seluruh makhluk-makhluk ketika dia mendaya gunakan semua yang Allah karuniakan, kolbunya, akalnya, pikirannya, semuanya digunakan di jalannya Allah itu jadi mulia derajat. Padahal pangkatnya nggak tetap bukan nabi, hanya kekasih Allah. Nah, Syekh Luqman berkata kepadanya, ini berarti banyak nasihatnya Syekh Luqman di Al-Quran saja diabadikan. Apa itu kan? Dari mulai ayat berapa? Ayat 11, 12 itu nasihat Luqman. Ini nasihat lain lagi, tidak termaktub dalam Al-Quran adalah. Nah, dalam riwayat ini disebut nama anak Luqman itu, nama anaknya Faroni, tergantung bacanya. Taron lah gitulah, jangan Saroni karena lagi jelek. Taron aja pada cara bacanya. Taron. Mirip-mirip Taron. Lagi kurang bagus ceritanya. Nanti juga bagus lagi mau tanya. Ya bunaya. Nah, ini panggilan ayah kepada anak yang paling
paling sayang, paling santun gitu. Jadi orang tua manggil ke anak dengan panggilan kasih sayang itu bahasa Arabnya ya bunayya. Enggak ya waladi, enggak. Itu masih agak-agak. Kalau bahasa Jawa apa? Ingkang itu. Gimana? Kalau manggil ke anak paling boleh anak gitu. Ya bunayya, wahai anakku. Kan semua lapan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, ya bunayya. Jadi kalau mau pakai nanti ke Latin, ya bunayya. Jadi jangan ya Latin lagi. Ya bunayya. Ya bunayya tasgiru mahabbah, pokoknya bentuk kecintaan kepada anak kasih sayang. Apa perkataannya? Innal hikmata, sesungguhnya hikmah itu. Nah, yang disampaikan oleh Syekh terkait rahasia bagaimana biar punya ilmu hikmah, biar dapat hikmah itu bagaimana. Maka Syekh Luqman itu terkenal Luqmanul Hakim. Al-Hakim itu orang yang penuh dengan hikmah gitu. Maka disebutnya Al-Hakim, maka disebut Luqmanul Hakim. Nah, beliau menceritakan, Nabi memberikan nasihat kepada anaknya, innal hikmata, wahai anakku, sesungguhnya al-hikmah itu, dalam penjelasan nanti al-hikmah itu bermakna ilmu, bermakna Al-Quran, bermakna wisdom, kebijaksanaan, termasuk kata-kata yang keluar dari lisannya Tuhan. Kan kita sering hikmah mungkin kata-kata yang bijak, itulah kata-kata hikmah. Masih penting dari itu, lebih jelek lagi, bukan jelek sih, agak lebih kurang pas ketika hikmah itu diidentikan dengan dukun syariah. Dukun syariah, maksudnya dukun syariah itu kiai, ustaz yang mengamalkan diri lalu orang akhirnya meminta tolong, tapi bantu daripada ke jalur jelek kayak kita. Kalau lewat kiai mah yang dibacainya nanti ayat-ayat Quran gitu ya, ngirim-ngirim dari yang makro dan macam-macam, pikir-pikir dan seterusnya. Maka sebagian menyebutnya itu ilmu hikmah, ilmunya dari hikmah, termasuk narutnya dan sebagainya itu versi umumnya itu ilmu hikmah. Lebih hebat lagi itu termasuk orang sampai menguasai hijib latif, hijib syakon, hijib bahar, hijib Nasor, hijib ada, dikuasai, dibaca pikirannya. Nah itu orang langsung pak, ya santri-santri bilang nyebutnya lagi ngahikmah gitu aja, lagi ngahikmah gitu. Apa nanti dampaknya, efeknya? Ya tercapai apa yang dia cita-citakan dengan ilmu hikmahnya, dengan ilmunya tercapai. Apa misalkan ada hijib, saya dapat hijib Syafi'i itu, Imam Syafi'i. Di hijib Imam Syafi'i itu ya bapaknya itu Imam Syafi'i punya kemampuan bicara, kemampuan berretorik, ya berdialog, kemampuan komunikasi yang baik. Sebutnya hijib Syafi'i. Ada hijib latif, ada hijib ahdarul, ada macam-macam. Pokoknya masing-masing ada arahnya. Ini buat apa? Kalau yang buat pejabat biar bisa berwibawa di hadapan para kiai, mohon kalau kalian itu diperlukan, jadi diajak yang ngomong di waktunya di ini pokoknya di takwa gitu. Ini diajak di depan, yang pakai ini, jadi lebih macacang ngomong deh, pakai itu cicing kan, nggak bisa ngomong gitu. Jadi kadang
Tidak ada yang sampai segitu. Apalagi kalau ketemu di Banten mau ke Bekasi gitu. Lagi ceramah kan dia di Asep Hujan lagi ceramah, kamu nggak kuat kan? Lagi ceramah aja lagi dakwah gitu, dites saya nggak tes. Apa cerita yang kiai murid abang di Sukabumi ada. Lalu apa susahnya sih sebelum manggung teh Robi Robi teh ingat ke guru gitu, awasul dulu lah. Tawasul. Memang kita mah assalamualaikum saya gitu menyambungkan kita dengan apalagi di tempat-tempat yang maka kata apa ajengan gaos pada masanya itu menceritakan alhamdulillah ditugaskan ku apaan ungkapan dan Sukabumi kajian asalnya pun apaan satu apa salah mau ketemu daerah yang gimana juga kata begitu. Jadi dalam dunia itu tuh biasa gitu ilmu hikmah. Sebenarnya awalnya realnya baik. Nah, tapi pada akhirnya ketika sudah mau memurnikan ibadah kita, hikmah itu masih dianggap ikhlas pertama. Ikhlas. Karena ibadahnya masih ada yang diharapkan. Yaitu tujuan-tujuan tadi itu. Biar menguasai ini. Tapi bagus, masih bagus. Karena yang dipakai masih ada sumbernya berdasarkan Al-Quran dari riwayat para ulama dan sebagainya. Kurang bagusnya itu karena berharap sesuatu bukan ilahi atau maksudi itu, bukan saya ibadah semata-matanya mencari ridho Allah saja begitu. Ada yang dimaksud dulu gitu. Apakah itu misal tadi yang baca itu karena biar saya bisa ngomong, biar saya kalau pidato lancar. Ada lagi jadi biar saya dagang laris kan gitu, baca sholawat ini sekian. Jadi secara hukum fikih, secara syariat ya boleh, tidak ada masuk dalam kategori ibadah masuk, cuma ikhlas level 1 disebut ibadah pertama. Nah kita sedang berproses tuh dari yang begitu naik mulai merapikan, menata diri. Saya bukan itu yang saya cari, saya hanya Allah saja. Maka diberikan dengan sigot kita, dengan ikrar kita, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah yang aku maksud, wahyu kamaklubi, kerinduanmu yang aku cari, aktihi mahabbat, berikanlah kepadaku mahabbah kepadamu, wa ma'rifat kepadamu, aktihi mahabbat, dan berikanlah kepadaku agar selalu bersamamu. Kalau udah bisa menghayati, menghafalkan itu sudah pada puncak. Kita sedang belajar mau menuju ke situ. Kalau kita sudah begitu jadi wali malah di sini. Karena kita masih sedang proses wajar berjamaah, masih kedodoran, pikir kadang jalan kadang enggak. Wajar masih makom murid, masih sedang belajar. Kayak anak sedang belajar berjalan, ku belajar dong, bangun lagi, jalan lagi. Ngaji, kadang enggak. Itu lakongan kita. Mau saya menyampaikan lagi kemarin ke jalan saya selalu bagus itu. Jadi orang yang istiqomah ngaji, istiqomah itu kalau kita baca mulai 3 kali berturut-turut itu dianggap istiqomah. Maka setelah itu tidak ngajinya gara-gara udhur syar'i, mungkin sakit, mungkin ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka tidak ngajinya dicatat sebagai ngaji. Yang penting punya istiqomah dulu. Ada bermandi sekali lebih semuanya. Ya, jadi semangat ngajinya itu adalah menjaga istiqomah. Karena ya memang betul Pak, dengan ngaji sama kalau disuruh kita sholat sunat malam tahajud rutin rasanya belangkot alhamdulillah. Ngejar itu maksudnya
dapat pahala dan kebaikan lewat jalur sholat sunnah itu rasanya pada berat gitu. Tapi dengan ngaji katanya tolabul ilmu akan belajar ilmu satu waktu saja itu khairun, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini penting kan, dimanapun ada pengajian, ada kesempatan ngaji, ngajilah, maka insya Allah itu buat nambali kekurangan kita. Dimana aja pengajian, jangan fanatis di sini siapa aja yang menurut kita sesuai pemahamannya, tidak aneh-aneh, ikuti. Tapi kalau pahamnya menurut kita kayak ada kan mau disortir, nanti belum selesai mungkin baru sebagian dulu. Jadi nanti akan menceritakan nasihatnya Syekh Luqman kepada anaknya. Di antara nasihatnya, padahal di awal kita ada juga yang sering saya ingat, yang Syekh Luqman berwasiat sesungguhnya manusia itu terdiri dari dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk cacing belatung. Oh itu yang saya gitu. Itu di makalah yang isinya 3 perkara. Itu nasihat Syekh Luqman. Jadi banyak nasihat Syekh Luqman itu. Maka beliau terkenal mendapat julukan Al-Hakim, gitu. Luqmanul Hakim. Banyak orang besar yang lain. Kalau di namanya Luqman pasti belakangnya Hakim. Pak Menteri itu, Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin. Ada yang ahli tasawuf yang dari Bogor, Profesor Luqman Hakim, PhD Luqman Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi.